Halo warga intelektual sekalian. Kalau saya perhatikan di Konoha itu kenapa kita tidak maju, kenapa Konoha itu susah banget mencari negara maju itu, karena apa? Karena warga Konoha itu rata-rata lebih fokus terhadap ritual-ritual agama daripada akhlak atau daripada perilaku. Itu kalau saya perhatikan. Kita itu kalau urusan ritual rajin banget. Buktinya apa? Buktinya negara paling rajin berdoa di dunia itu adalah Konoha. Itu berdasarkan data ya. Kita lebih rajin berdoa daripada Arab Saudi, daripada Dubai, Qatar, dan lain sebagainya. Jadi itu artinya kita itu lebih Arab daripada Arab. Nah yang jadi pertanyaan, apakah doa itu bisa bikin negara kita maju? Kalau misalnya ada yang mengatakan doa bisa bikin negara kita maju kok ya, makanya kita doain negara kita maju. Nah yang jadi pertanyaan, Konoha itu kan secara data negara paling rajin berdoa di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau doa itu bisa bikin Konoha menjadi negara maju, kenapa Konoha tidak maju-maju? Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Dan ini hanya terjadi di Konoha, bukan Indonesia. Karena apa? Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh, tidak ada niat gitu ya, nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Tapi di sini saya mencoba untuk diskusi gitu ya. Saya tidak menggurui ya, mencoba untuk mendiskusi apa sih permasalahan daripada Konoha itu. Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, lalu bagaimana dengan Filipina? Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama Kristen itu bisa bikin suatu negara maju, seperti Korea Selatan, Amerika, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Filipina dan negara-negara Amerika Latin? Negara-negara Amerika Latin itu banyak yang mafia, tapi mereka mayoritas Katolik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama itu bisa dikatakan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, dan di sisi lain bisa juga tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Lalu, kenapa kalau terjadi korupsi di Konoha itu para pemuka agama diam aja gitu ya, nggak pernah yang namanya komplain ya, nggak pernah yang namanya teriak-teriak ya, mengharamkan korupsi, nggak pernah. Apa alasannya? Kenapa seolah-olah bungkam gitu ya? Kalau kita perhatikan baru-baru ini kan ada kasus korupsi mantan pemuka agama ya, mantan daripada menteri agama ya. Bayangkan seorang menteri agama kasus korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa pemuka agama itu selalu diam kalau urusan korupsi? Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, kita itu tidak pernah nyadar bahwa korupsi itu adalah dosa publik, bukan dosa pribadi. Jadi warga Konoha itu banyak tuh ya kalau saya perhatikan berpikir bahwa ya kalau dia korupsi kan urusan pribadi dia, bukan urusan kita. Jangan dicampuri dong, ya kita nggak boleh ikut campur. Ini salah total guys, salah total. Karena apa? Karena korupsi itu adalah dosa publik. Karena korupsi itu kan merugikan orang lain, mencuri. Masa kalau ada orang mencuri kita mengatakan, oh itu mah urusan dia, bukan urusan kita. Nggak boleh gitu dong ya. Itu alasannya kenapa negara kita tidak maju ya. Kemudian kenapa warga Konoha itu tidak pernah berpikir bahwa korupsi itu adalah masalah publik? Apa alasannya? Apakah karena disengaja gitu? Apakah karena kita disibukkan dengan gosip-gosip artis gitu? Sehingga kita tidak perlu dengan yang namanya korupsi dan lain sebagainya? Kemudian kenapa warga Konoha itu selalu fokus terhadap yang namanya ritual-ritual keagamaan daripada akhlak, daripada perilaku? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa warga Konoha itu lebih fokus ke ritual-ritual agama daripada fokus pada akhlak, perilaku daripada masyarakat Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu rata-rata warga Konoha itu rajin banget ibadah, nggak pernah bolong ya. Pokoknya nggak pernah meninggalkan yang namanya ritual-ritual ibadah. Apa alasannya? Kenapa lebih fokus pada ritual daripada akhlak? Ada berbagai alasan ya. Alasan yang pertama itu karena kita punya mental instan. Jadi mental instan itu tidak suka berproses ya. Biasanya mereka itu pengen cepet sat set selesai gitu ya. Jadi mental instan seperti itu ya. Apa hubungannya dengan masalah ini? Sangat berhubungan. Jadi warga Konoha itu kan mentalnya itu mental instan ya. Mereka berpikir kalau misalnya mereka melakukan dosa, melakukan kejahatan, korupsi dan sebagainya, lalu mereka berdoa, mereka berpikir bahwa dosa mereka dihapuskan. Itu mental instan guys.
itu mental, aduh mental parah banget ya, mental seperti ini ya. Itu yang, salah satu mempengaruhi ya, dan ini jarang sekali dibahas guys, bahkan pemuka agama sekalipun jarang membahas ini ya. Kita tuh bermental instan, ya kita melakukan kejahatan ya, mencuri dan sebagainya, lalu kita berdoa, kemudian apa, kemudian kita berharap bahwa doa kita itu dihapuskan gitu ya, sehingga apa, sehingga besoknya melakukan lagi gitu ya, gitu-gitu terus ya. Sekarang melakukan kejahatan, besok berdoa, terus besoknya lagi melakukan kejahatan, besoknya lagi berdoa, terus muter-muter seperti lingkaran setan, nggak pernah berhenti. Itu yang terjadi kalau saya perhatikan di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Saya tidak memutuskan ya, Anda yang memutuskannya. Kalau saya memutuskan itu artinya saya berpihak ya. Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri karena agama itu memberikan kemudahan gitu ya, atau karena agama itu menjembatani gitu ya, atau agama itu malah, meladeni mental instan seperti ini, ya apa itu? Ya karena dalam agama itu misalnya ya, ini hanya misalnya ya, misalnya, bahwa dosa itu bisa dihapuskan ya, sehingga apa, sehingga ya orang orang itu rajin berdoa supaya dosanya hapus, terus besok lagi melakukan lagi dan lain sebagainya. Apakah ini dipengaruhi oleh agama atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama atau tidak? Silahkan disebutkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Jadi di video ini saya tidak mau menggurui ya, saya hanya mengajak diskusi yang nonton videonya. Saya hanya bertanya, bertanya, dan bertanya. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir gitu, berpikir secara rasional atau berkesadaran ya. Kemudian selain itu, kenapa warga Konoha itu fokus pada doa-doa, ritual-ritual ibadah dan sebagainya? Bukan berarti saya larang yang nonton video untuk, jangan berdoa ya, bukan seperti itu tujuannya. Tapi kalau saya perhatikan tuh kita udah kelebihan doa gitu ya. Kita tuh negara paling rajin berdoa sedunia, tapi kelakuan kita itu paling buruk sedunia. Itu menurut data ya, bukan saya karang-karang sendiri. Buktinya apa? Buktinya Konoha itu negara paling korup. Kalau diurutkan ya, urutannya itu kita itu kategori buruk, negara buruk masalah korupsi. Ranking kita itu ya ranking bawah masalah korupsi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita lebih fokus pada ritual-ritual agama daripada akhlak. Apa yang jadi, mempengaruhi gitu? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita bermental malas. Ya malas mikir gitu ya, malas berbuat baik, malas jujur dan sebagainya. Sebenarnya saya yakin yang nonton video ini juga ya pasti paham gitu apa yang saya maksud. Maksudnya ngerti gitu ya. Kalau misalnya nih ada pemuka agama mengatakan kita harus fokus pada akhlak, perbuatan dan sebagainya daripada ritual-ritual. Tapi itu kan pekerjaan yang berat ya. Makanya disebut dengan bermental malas. Warga Konoha itu rata-rata bermental malas. Berkelakuan baik ya, jujur dan sebagainya itu kan lebih susah ya daripada melakukan ritual gerakan-gerakan tiap hari gitu ya. Yang itu kan kalau kita ibadah itu kan melakukan gerakan-gerakan ya. Itu kan lebih gampang ya daripada jujur gitu ya. Jujur kita berat banget ya, pahit sekali ya kalau misalnya ini ya, katakanlah misalnya nih ya, eee, kita misalnya mencuri ya, mencuri duit misalnya. Lalu kita punya kebutuhan mendesak di rumah, ya, gaji kita kecil dan lain sebagainya. Lalu mau jujur kan susah ya kalau kita sudah mencuri gitu ya. Kalau nggak ketahuan sama orang gitu, susah ya. Kita punya alasan, "Oh saya kan butuh duitnya," dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang jujur ya, itu susah sekali ya. Apalagi saat dia kebutuhannya banyak gitu ya, punya keluarga, anak dan sebagainya, sangat susah sekali ya. Jadi faktor daripada korupsi itu guys ya. Karena apa? Karena butuh butuh lalu kita korupsi ya, misalnya kita kerja di kantor dan sebagainya, kita melakukan korupsi kecil-kecilan ataupun korupsi besar, ya karena kita nggak mau jujur gitu, karena jujur itu pahit. Kalau jujur itu, bikin kita tidak punya duit, ya kan pahit itu namanya, ya nggak sih? Sehingga apa? Sehingga kita tuh lebih fokus sama yang namanya ritual-ritual ya. Sehingga apa? Sehingga kebobrokan kita ketutup ya, dan kita sangat malas sekali gitu ya, menggali ya apakah, lebih penting ritual atau akhlak, sangat malas sekali ya. Jadi kita tuh bermental malas ya. Kemudian selain itu, karena kita itu masyarakat yang sangat simbolis ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi kita itu silau dengan yang namanya simbol-simbol ya. Kalau ada pemuka agama misalnya, menggunakan istilah-istilah agama ya, kemudian pakai baju
baju Arab misalnya, atau baju apapun itu ya, baju agamis misalnya, maka kita akan mengatakan, dia orang yang sangat beragama, dia orang yang sangat soleh, ya luar biasa dan sebagainya, dan kita kepincut biasanya. Itulah alasannya kenapa kita tertipu dengan yang namanya embel-embel syariat. Baru-baru ini kan lagi viral tuh ya di media sosial ya, bank syariat ya, bank syariat Konoha. Lagi viral tuh ada penipuan ya, berapa triliun itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita silau dengan yang namanya simbol-simbol ya. Kalau oh, bank syariat ini bawa embel syariat, bawa agama, maka kita akan ya oke, kita percaya gitu ya. Nah, itu yang jadi permasalahan guys ya. Kita itu sangat simbolis ya. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan rumah ibadah di Konoha itu lebih bagus daripada rumah kita. Ya kan, jujur aja deh, ya rata-rata seperti itu, nggak semuanya tapi ya. Kita lebih fokus. Kalau saya perhatikan tuh ya, misalnya nih ada perumahan baru ya, ada pembangunan rumah ibadah misalnya ya. Nah, biasanya tuh ya mereka akan lebih fokus ya membangun rumah ibadah daripada membangun rumahnya sendiri gitu. Ya, daripada ngerehab rumahnya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ini biasa disebut dengan masyarakat yang sangat simbolis ya. Ini lebih simbolis banget. Kita silau dengan yang namanya simbol-simbol. Ya, dengan bangun rumah ibadah itu kita berpikir bahwa kita masuk surga ya. Kemudian kalau kita nyumbang pembangunan rumah ibadah kita masuk surga dan sebagainya bla bla bla. Itu ya semacam penyebab kenapa kalau saya perhatikan itu kita itu sangat-sangat simbolis ya dalam beragama. Tidak pernah fokus pada inti daripada agama itu sendiri, akhlak atau perbuatannya. Kemudian selain itu apa yang mempengaruhi? Karena kita berhala terhadap agama itu sendiri. Namanya berhala ya kan? Itulah alasannya kenapa kalau misalnya nih ada yang mengkritik agama kita, kita marah-marah gitu ya. Kenapa? Karena kita berhala, karena kita menuhankan agama itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini kita melakukan kesalahan ya, berbuat dosa, ya nggak jujur, ya, bohong dan lain sebagainya. Lalu kita melakukan ritual-ritual itu, kita seperti berhala itu namanya. Ya, bukan arti yang sebenarnya ya, berhala terhadap agama itu sendiri. Kita berpikir agama itu menyelamatkan kita gitu ya. Jadi kita tenang gitu ya, tidak kacau dan lain sebagainya ya. Itu kalau saya perhatikan. Namun kalau kita bandingkan di negara maju misalnya seperti di Korea Selatan ya, Singapura, Australia dan sebagainya, nggak bisa bawa-bawa agama ya. Untuk apa? Untuk alasan mencuri, korupsi dan sebagainya, nggak bisa. Itu alasannya kenapa mereka sekuler ya. Tapi kalau saya ngomong sekuler nanti saya akan dikata-katain PKI karena sekularisme itu sudah lama ini ya, sudah lama difitnah ya. Sekularisme itu kan sudah lama difitnah warga Konoha. Kenapa sekularisme itu dibenci warga Konoha? Apa alasannya? Karena pemuka-pemuka agama di Konoha itu nggak mau kehilangan kerjaan ya, nggak mau kehilangan job ya. Kalau kita jadi negara sekuler itu kan maka para pemuka agama itu kan akan sepi job ya. Kemudian mereka tidak akan dapat amplop dari politisi-politisi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini semua karena ulah daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Kenapa mereka membenci yang namanya sekularisme ya? Mereka sangat membenci yang namanya sekularisme karena mereka akan kehilangan job gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya Konoha itu menjadi negara maju? Ya, menurut saya pribadi ya harus sekuler ya. Tapi saya tidak maksa ya, sekuler ya. Karena rata-rata negara maju itu kan sekuler ya. Saya tuh bingung banget ya dengan warga Konoha. Kita tuh membenci yang namanya sekularisme, membenci mati-matiannya. Kita berpikir bahwa sekularisme itu sama seperti ideologi PKI gitu ya. Padahal pada faktanya nggak ada tuh negara maju dunia ini yang tidak sekuler, rata-rata sekuler. 10 negara maju di dunia ini adalah sekuler. Negara-negara Nordik sekuler, negara-negara Skandinavia sekuler, rata-rata sekuler ya. Jadi itu alasannya kenapa saya mengatakan bahwa ya solusinya sekuler ya. Tapi sekulernya itu bukan berarti memusuhi agama ya. Jadi di Konoha itu kan kalau ada orang yang sekuler itu biasanya mereka berpikir oh ini akan memusuhi agama. No, jangan berpikir seperti itu ya. Emang orang sekuler itu langsung bunuh-bunuhi orang gitu. Emang semuanya jahat gitu ya. Disclaimer awal ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Jadi kalau saya perhatikan di negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik dan sebagainya, biasanya ya mereka itu sekuler dan justru mereka negara paling aman di dunia, negara paling ramah sedunia ya terhadap imigran, negara yang paling jujur sedunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa
ada seseorang penyepong sekularisme, maka dikata-katain jahat. No, belum tentu ya. Kita bicara by data guys ya, bukan bicara ngasal gitu ya. Cek data. Rata-rata negara sekularisme itu adalah negara maju ya. Jadi kalau kita membenci sekularisme, kita membenci kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari ya. Itu alasan kenapa kita itu ya kalau saya perhatikan di Konoha itu membenci yang namanya politik identitas. Tapi apa? Tapi nggak mau sekuler. Ya kalau nggak mau ada politik identitas ya jangan membenci sekuler dong ya. Ya nggak sih? Cara gitu sebenarnya. Itu tanpa kita sadari ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan di Konoha itu pemuka agama itu kalau misalnya ini ada korupsi, pemuka agama itu diam aja, nggak mau komentar, nggak mau. Ya, langsung mengungu gitu ya. Mukanya langsung ya buang muka gitu ya. Nggak usah ngurusin korupsi gitu kan bukan urusan kita. Nah, kalau ada pemuka agama yang ngomong seperti ini, ya itu biasanya dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh kucuran dana dari pemerintah. Jadi tanpa kita sadari ya, ormas-ormas yang ada di Konoha itu, ormas-ormas keagamaan itu kan mereka kan dikasih tambang ya, dikasih duit ya. Kemudian pembangunan daripada pesantren-pesantren kan dibiayai oleh pemerintah sebagian, nggak semuanya tapi ya. Kemudian ada banyak deh ya. Sehingga apa? Sehingga nggak mungkin dikritik. Ngapain dikritik ya kan? Nanti kalau dikritik dananya akan di-stop. Ya jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu dikerengkeng ya tanpa kita sadari. Mereka itu para pengecut guys ya. Mereka minta duit dari pemerintah ya. Buktinya ormas-ormas yang terbesar di Konoha itu mereka dapat duit dari mana? Dari negara gitu. Ya. Ya bisa dikatakan bahwa mereka itu buzzer gitu. Buzzer daripada pemerintah. Ketika pemerintah korupsi ya mereka diam aja gitu. Kemudian dana hibah. Dana hibah itu kan banyak tuh ya dikasih sama pesantren-pesantren yang kemudian ada banyak tuh ya dana hibah-hibah. Bukan berarti saya mengatakan semuanya pemuka agama seperti itu ya, tapi pada faktanya ya seperti itu. Justru kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi yang nonton videonya, menurut keyakinan daripada Mas Panji Pragiwaksono, ya, Mas Panji Pragiwaksono mengatakan bahwa agama seperti Kristen ya, Kristen Katolik, HKBP ya, menolak yang namanya jatah tambang. Sementara NU Muhammadiyah mereka nggak menolak. Itu menurut data. Ya, jadi kita itu sebagai kaum intelektual itu harus bicara by data ya, jangan ngarang-ngarang gitu ya. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya. Itu alasannya kenapa pemuka agama itu di Konoha itu mereka tumpul ya. Mereka itu ibarat singa ompong ya. Mereka cuma teriak-teriak kalau mereka kelaparan gitu ya. Kalau dana hibah nggak turun maka mereka akan teriak-teriak ya. Seperti di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ya banyak pemuka agama yang teriak-teriak ya. Kenapa? Karena dana hibah nggak turun. Ada yang benci tuh sama KDM ya. Banyak banget yang benci dengan KDM. Karena apa? Karena dana hibah tidak turun. Jadi itu artinya bahwa pemuka agama di Konoha itu ya bisa dikatakan semacam buzzer daripada pemerintah karena mereka dapat jatah ya, dapat duit gitu. Harusnya pemuka agama itu harus independen ya, nggak boleh berpihak ya, nggak boleh berpihak pada pemerintah gitu ya. Supaya apa? Supaya mengawal yang namanya anggaran gitu ya, supaya anggaran itu tertata ya. Kemudian selain itu, kalau misalnya ada yang mengatakan kalau misalnya kita menjadi negara Kristen, apakah kita bisa menjadi negara maju? Belum tentu, belum tentu. Tapi tergantung agama Kristennya juga gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya nih ya yang ada di Korea Selatan misalnya, agama Kristen di Korea Selatan itu tidak terafiliasi dengan pemerintah. Mereka nggak dapat jatah tambang ya, nggak dapat dana hibah. Biasanya seperti itu ya. Kalau di Filipina dan di negara-negara Amerika Latin, mereka dapat dana hibah tuh dari pemerintah. Itu perbedaannya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Filipina nggak maju karena mereka juga mayoritas Kristen, ya nggak ada istilah maju. Alasannya itu karena pemuka agama di sana itu dibeli oleh para penguasa ya, dikasih gitu ya, dikasih tambang apa segala macam, dikasih duit dana hibah sama seperti di Konoha, disogok gitu ya. Jadi tergantung pemuka agamanya, tergantung agamanya. Kalau kita ambil contoh seperti di Timor Leste misalnya, siapa tahu yang nonton video ada yang berasal dari Timor Leste ya. Di Timor Leste itu kan agama itu kan independen ya,
mengurusi yang namanya tambang gitu ya, nggak dapat dana hibah. Sehingga apa? Sehingga mereka ya mengkritik dengan tajam gitu ya, mengkritik pemerintah dengan tajam. Ya kalau pemerintah misalnya sewenang-wenang ya mereka ya langsung ini, langsung teriak-teriak gitu ya, langsung melakukan langkah tindakan tegas gitu. Beda di Konoha. Di Konoha itu kan pemuka agama itu kan buzzer daripada pemerintah. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.